ulama, saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada. Enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Pasca rilis resmi pengakuan salah satu mantan salafi ekstremis jihadis Indonesia tentang sumber utama penyebab munculnya gerakan jihadis salafi, kini Ustadz Sofyan Sauri membongkar tipu muslihat serta doktrin pembodohan yang selama ini diyakini bagian dari cara untuk menggandakan dan menyebarluaskan virus ajaran salafi di Indonesia. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya? Berikut adalah ulasan lengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. INC TV, umat Islam Indonesia tengah dibuat gaduh oleh viralnya video pengakuan salah satu mantan pengikut aliran salafi garis keras jihadis. Dalam tayangan video podcast yang tengah menjadi perbincangan hangat para netizen budiman Indonesia itu, dai sekaligus mantan penganut paham Wahabi Salafi, Ustadz Sofyan Sauri, dengan sangat jelas dan rinci membongkar kedua kelompok Salafi yang selama ini disembunyikan kepada umat Islam. Menurut pemaparan Ustadz Sofyan Sauri, selama ini umat Islam telah tertipu oleh kedok tipu daya muslihat para petinggi Wahabi Salafi. Banyak dari kalangan awam yang merasa bahwa kelompok ini adalah paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kerap kali mereka menyebut masyarakat telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Tak jarang, aliran ini sering menuding umat Islam dengan sebutan atau propaganda bid'ah, syirik, dan kafir. Namun, ada pernyataan yang paling menarik untuk dicermati secara seksama oleh seluruh umat Islam Indonesia dari pemaparan mantan salafi jihadis pengagum berat Gus Bahauddin Nur Salim ini. Dalam tayangan podcastnya itu, Ustadz Sofyan mengakui bahwa penyebab merebaknya paham salafi takfiri di seluruh dunia, terlebih di Indonesia kita, adalah paham Wahabi Salafi itu sendiri. Dengan sangat jelas, ia mengakui bahwa dirinya menjadi jihadis takfiri di Indonesia karena telah diracuni oleh doktrin paham yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Saya menjadi radikal takfiri ini dulu itu terlibat dalam aksi teroris, bukan bacaannya Wahab bin Rustum yang dianggap sebagai ulama Khawarij. Enggak, yang kita baca itu ya Muhammad bin Abdul Wahab, tegasnya. Saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada. Enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Ustadz Sofyan Sauri bahkan dengan sangat jelas menunjukkan bukti-bukti konkret referensi utama dari paham Wahabi Salafi ini yang menjadi akar penyebab munculnya para jihadis takfiri yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia tercinta. Kayak Nawakidul Iman, Nawakidul Islam. Contohnya kayak misal gini, dalam Nawakidul Iman, pembatal keimanan, dianggap katanya bahwa begitu juga keislaman kita bisa batal, sebagaimana batalnya wudhu kita. Nah, misalnya, dalam Nawakidul Iman, yang membatalkan Islam nomor 8 yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya rokok, mereka punya keyakinan bahwa rokok haram. Kita jadi takfir 10 pembatal keislaman itu kayak Nawakidul Iman, Nawakidul Islam. Contohnya misalnya begini, dalam Nawakidul Iman, pembatal keimanan, dia anggap katanya bahwa demikian juga keislaman kita juga bisa batal. Sebagaimana batalnya wudhu kita. Gitu. Nah, misalnya di Nawakidul Iman, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, masalah misalnya rokok, mereka punya keyakinan rokok itu adalah haram. Ia mengisahkan sebuah kejadian unik di saat Ustadz Sofyan Sauri
ditahan dalam penjara bersama para salafi jihadis yang lain. Ada ikhwan yang kita masih merokok. Itu kejadian dalam penjara. Akhi, antum bisa berhenti dari merokok enggak? Ana belum bisa ninggalin akhi. Ini yang terakhir kalinya ana peringatkan akhi. Ini sudah 2 kali. Kalau antum tidak bisa berhenti merokok, berarti antum sama halnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Imannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan keimanan dan keislaman antum. Nah, kalau ada ikhwan kita yang masih merokok, itu kejadian di dalam penjara nih. Akhi, antum bisa berhenti merokok nggak? Loh, Anda belum bisa ninggalin akhi. Ini yang terakhir kalinya Anda peringatkan, ini sudah 2 kali. Kalau antum tidak mau berhenti merokok, berarti antum sama juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau antum masih merokok juga, berarti sama juga antum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Imannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan keimanan dan keislaman antum. Tidak hanya sampai di situ, doktrin paham Salafi Wahabi sebenarnya tidak hanya dalam masalah amalia umat Islam pada umumnya. Bahkan menurut penjelasan mantan jihadi Salafi garis keras ini, dalam doktrin yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, polisi dan tentara wajib dikafirkan hukumnya. Ternyata itu bukan masalah rokok saja yang mereka kafirkan. Misalnya juga, apakah antum juga mengkafirkan polisi dan tentara? Itu pakai kaidah-kaidah yang seperti itu, yang sebetulnya sudah distorsi. Berarti antum juga kafir jika tidak mengkafirkan. Karena di antara yang membatalkan keimanan adalah tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu ternyata bukan masalah rokok saja mereka dikafirkan, tapi juga misalnya masalah apakah antum mengkafirkan polisi tentara. Oh, itu pakai kaidah-kaidah seperti itu yang sebenarnya sudah distorsi. Berarti antum sama juga tidak mau mengkafirkan. Dengan di antara pembatal keimanan adalah tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ustadz Sofyan Sauri menambahkan bahwa doktrin seperti ini yang dilakukan oleh para Wahabi Salafi ini telah diketahui oleh semua penganut paham Salafi jihadi Salafi di seluruh dunia. Menurut hasil kajian polisi dan tentara itu kafir. Kalau antum tidak mengkafirkan, berarti antum batal keimanan antum, ungkap Ustaz Sofyan Sauri. Nah, muncul hasil kajian bahwa polisi tentara itu kafir. Kalau antum nggak mengkafirkan, berarti antum dan batal keimanan antum. Di saat momen serius membahas akar masalah takfir yang muncul dari aliran Salafi Wahabi ini, ternyata Ustaz Sofyan Sauri juga mengikuti dinamika pembodohan publik yang sering dilakukan oleh para petinggi Wahabi Salafi untuk mengelabui para jamaahnya. Bahwa para penganut fanatik Salafi menolak keras disebut dengan panggilan Wahabi. Mereka berdalih bahwa Wahabi adalah ajaran terlarang Khawarij yang dibawa oleh Muhammad bin Rustum. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu semudah itunya gitu, dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi, kalau ada yang mengatakan ini Wahabi bin Rustum itu, suruh baca lagi lah. Wahab bin Rustum, bukunya yang mana? Kami ini jadi takfir ini, jadi teroris itu, dari karena baca buku Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam, baca Sabilun Najah wal Fikar, kemudian baca-baca buku tentang seperti Risalah Makna Tauhid dan Sarah-Sarah dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi ekstremis Wahabi Salafi, ungkapnya. Itu semudah itunya gitu. Dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut.
Jadi kalau ada yang bilang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi lah. Wahab bin Rustum itu bukunya yang mana? Gitu. Kami ini jadi takfir itu, jadi teroris itu karena baca tentang Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam, baca tentang Sabilun Najah wal Fikah, fi Muwati Ahlil Atrab, kemudian baca tentang buku-buku seperti Risalah Makna Togut, ya kan, dan sebagainya, dan sarah-sarahnya dan sebagainya, yang akhirnya kita pembahasan tentang uzur bir jahil, tentang kafir muayyan, akhirnya kita jadi ekstrim. Karena itu jalan satu-satunya bagaimana orang Islam bisa jatuh pada kekafiran, ya bahasnya buku-buku seperti Dan itu masih dipelajari ya, apalagi di sekolah-sekolah salafi ya, masih diajarin itu ya. Sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan dari salah satu penganut paham salafi garis keras jihadis. Maka, dari pemaparan Ustadz Sofyan Sauri ini, dapat kita pahami secara bersama bahwa ada beberapa hal pokok yang selama ini tidak diketahui oleh seluruh umat Islam, khususnya yang telah terjerumus kepada aliran menyesatkan Wahabi Salafi. Ternyata terdapat doktrin takfiri yang akan menjadi cikal bakal aksi teror yang mengatasnamakan agama Islam. Semoga melalui penjelasan Ustadz Sofyan Sauri di umat Islam dapat kembali kepada jalan kebenaran, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.